Shalom. Yes, kita masuk di bulan Februari, bulan yang menentukan negeri bangsa kita. Amin. Ya, tepuk sebelahnya jangan lupa nyoblos 14 Februari. Ya, jangan sampai nggak nyoblos ya. Kita percaya anak Tuhan diberi hikmat yang tepat untuk menentukan pemimpin negeri kita. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengar satu pesan yang penting bagi setiap orang percaya. Satu karakter dari Tuhan kita yang sangat luar biasa yang disebut dengan generosity atau kemurahan hati. Ya, silakan slide-nya. Ini satu karakter yang pasti dimiliki oleh Bapa kita. Dan masalah yang ada di dunia ini adalah musuh terbesar Allah adalah mamon atau uang. Mamon dan uang mengajarkan untuk kita menentang tentang prinsip generosity. Oleh sebab itu kita harus belajar ini tipu daya yang luar biasa. Dari musuh kita membuat kita takut khawatir tentang keuangan kita. Ya, kita akan lihat di sini ayatnya di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Mari kita baca bersama 2-3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi ini karakter Bapa kita di surga. Jadi selayaknya orang benar, orang percaya punya karakter ini. Karena Tuhan tinggal di dalam kita, amin. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayat yang 2 Korintus 9 ayat 11. Kita baca lagi 2-3. Kamu akan diperkaya dengan dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi kita diperkaya bukan dalam prinsip konsep apa yang kita miliki bertambah-tambah buat kita. Dikatakan di sini kamu akan diperkaya dalam segala hal macam kemurahan hati. Artinya bukan apa yang kita peroleh dan kita punya, tapi apa yang kita bisa alirkan kepada orang lain dari sumbernya Tuhan sendiri. Diperkaya. Jadi prinsip ini yang menentang prinsip kepemilikan dunia. Orang dunia berkata ukuranmu sukses, ukuranmu berharga dari apa yang kamu miliki. Berapa besar kepemilikanmu, bahkan menaruh rasa amannya dari kepemilikannya itu. Kalau saya punya tabungan yang banyak, saya punya aset yang banyak, saya punya rasa aman di dunia ini. Padahal Tuhan berkata, kalau aku cabut jantungmu aja, semua asetmu gak ada artinya. Betul gak Bapak Ibu ya? Hartamu semua gak ada artinya. Betul gak saudara? Kalau otakmu rusak, apa gunanya semua ini? Gak ada gunanya. Makanya bagi Tuhan kamu akan diperkaya bukan dengan apa yang kamu miliki dan buat amanmu. Tapi kamu diperkaya dalam segala hal kemurahan hati. Sehingga orang lain membangkitkan syukur. Orang lain bersyukur. Kenapa? Orang lain ketemu Tuhan lewat hidup kita. Amin. Orang lain ketemu Tuhan lewat kemurahan hati kita. Dengan kemurahan hati kita orang lain bisa melihat Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu hidup, Tuhanmu nyata. Kok bisa ngomong gitu Pak? Ya dari Bapak sendiri. Saya bisa lihat Tuhannya Bapak ini luar biasa. Bapak sederhana, mungkin Bapak ya gak berkelebihan. Tapi Bapak murah hati. Saya bingung Pak. Nah gitu saudara. Ini yang membuat dunia bisa lihat perbedaan. Anak Tuhan yang dengan bukan anak Tuhan. Amin. Ya, beritahu sebelahnya Bapakmu murah hati maka kita juga murah hati. Masih kasih tahu. Kasih tahu sebelahnya. Amin. Haleluya. Nah hari ini kita mau membahas satu kisah yang menarik yaitu tentang Nabi Elia. Nabi Elia ya tinggal di satu zaman yang sangat luar biasa ya yaitu di zaman Raja Ahab dengan Ratu Isabel. Raja Ahab dan Ratu Isabel ini terkenal sebagai raja terjahat di sepanjang raja-raja Israel. Jadi Israel itu terpecah dua. Ya, Yehuda dan Israel, utara dan selatan. Ini raja utara, saudara. Raja ini menyembah berhala, plus ketika nikah sama Ratu Isabel, penyembah Baal dan Asyerah. Itu dewa paling jahat. Ya, bahkan orang-orang menyerahkan anaknya dipersembahkan ke dewa ini, saudara. Waduh, anak yang kandung aja dikorbanin, dibunuh kayak korban domba gitu pada manusia, saudara. Itu udah sangat mengerikan ini penyembahan berhala. Jadi Bapa di sorga atau Tuhan itu marah besar sama bangsa ini. Lalu Allah mengutus Nabi Elia menegur Raja Israel ini. Apa tegurannya? Elia berkata gini,
Kalau kamu nyembah berhala begini, maka Israel akan mengalami kekeringan bertahun-tahun. Embun pun gak akan turun, bahkan hujan gak turun, tapi embun aja gak turun saudara. Wow, itu suatu teguran yang begitu keras bagi si raja. Sampai kapan kekeringan ini? Sampai aku yang mengucapkannya lagi. Wah, jadi ini Elia diberi otoritas yang luar biasa menentukan cuaca atau nasib bangsa negeri Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu terjadi langsung. Waduh, mereka kekeringan, parah besar. Oleh sebab itu Elia dipelihara Tuhan dengan cara apa? Disuruh ke Kerit. Ke sungai Kerit, di sana ada air yang masih ada mengalir. Kamu akan dipelihara minum dari sungai Kerit. Lalu untuk makanmu, Tuhan kirim burung gagak. Ya, 2 kali sehari, pagi sama sore. Menunya yaitu apa? Roti dan daging. Sandwich saudara, luar biasa. Bayangin, roti dan daging saudara. Nggak tahu itu burung gagak ngambil dari mana. Saya mau tanya sebelum lebih lanjut, berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini, engkau jujur mengakui engkau pernah mengalami krisis ekonomi dalam kehidupanmu dan keluargamu? Angkat tangan. Siapa yang mengalami? Pernah mengalami? Jujur aja gak apa-apa, kita semua mengerti, wajar ya. Bapak Ibu yang pernah, ya angkat tangan. Terima kasih buat kejujuran Bapak Ibu. Tapi coba yang sebelahnya nanya, waktu itu burung gagaknya kayak apa ya? Coba tanya. Waktu krisis itu kan Tuhan pelihara ya. Nah cara meliharanya, buktinya Bapak Ibu masih hidup kan? Sampai hari ini ketemu nih kita dia. Pada waktu itu benar-benar gak ada duit. Bahkan minus, betul ya? Bahkan benar-benar udah. Waduh kalau dibilang udah bisa gila nih kira-kira ya. Saking stresnya tentang krisis kita, betul ya? Tapi buktinya Bapak Ibu masih hidup nih ketemu ya hari ini ya. Berarti dipelihara Tuhan, amin? Coba senyum dulu sama sebelahnya yang pernah krisis. Puji Tuhan, gue masih hidup ya. Aman-aman sampai hari ini. Berarti apa? Ada pemeliharaan Tuhan, amin? Ada perlindungan Tuhan, amin. Nah burung gagaknya beda-beda Bapak Ibu ya. Nah ini kalau ini benar-benar burung gagak. Dikirim Tuhan. Waduh luar biasa tuh. Rutin itu GoFood-nya. Tiap kali datang. Pagi, sore. Lumayan ya. Cukup 2 kali lah, jangan sampai 3 kali sehari ya. Ada puasa, skip intermittent fasting mungkin ya. Sekali skip makan. Oke, puji Tuhan. Tapi Tuhan itu memelihara kita bukan senantiasa satu pola. Ada satu pola berikutnya, apa? Stop, ternyata sungai Keritnya kering juga. Saking parahnya itu kekeringan, sungai Kerit itu di seberang Israel, di daerah Yordan. Ya sebelahnya Sungai Yordan. Tapi kering juga akhirnya keimbas. Terus Tuhan pelihara dengan cara apa? Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 dan 10, mari kita lihat bersama. Selang beberapa waktu keringlah sungai itu, karena hujan tidak turun di seluruh negeri. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke Sarfat di Sidon dan diamlah di situ. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makanan kepadamu. Maka pergilah Elia ke Sarfat, setibanya di pintu gerbang kota ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu kering, ia minta air kepadanya untuk minum. Jadi memang Tuhan menuntun kita ini dengan jelas pasti. Makanya kita harus dengar-dengaran tuntunan Tuhan ya. Kadang Tuhan punya pola beda ya. Satu sesi di satu fase polanya begini, tapi Tuhan suruh berubah pola yang lain. Nah ini yang penting kita dituntun Tuhan. Elia pun dituntun. Stop, sungai Keritnya udah selesai. Pindah ke Sarfat di Sidon, di utara Israel. Nah aku sudah pakai sekarang gagaknya berubah jadi janda. Seorang janda miskin. Wow, kok Tuhan gak pakai orang konglomerat di Sarfat? Kira-kira begitu kan harusnya. Kok Tuhan gak pakai orang kaya di Sidon itu? Kenapa dipilihnya janda miskin? Luar biasa saudara. Tuhan ini benar-benar berbicara dalam buat kita semua. Di perjanjian lama ada tokoh janda Sarfat. Di perjanjian baru ada tokoh janda miskin yang kasih 2 peser di bait Allah. Ingat ceritanya Bapak Ibu? Yesus sama murid-muridnya di bait Allah terus ngelihat orang kasih persembahan. Ada yang janda kasih 2 peser. Lalu ada orang kaya kasih, waduh saking banyaknya sekebok tuh uangnya. Terus Tuhan berkata sama muridnya, menurut kamu lebih banyak yang mana ngasihnya? Orang kaya dong banyak begitu. Kamu ukurnya di kuantiti, aku ukurnya di persentase. Si janda ngasih 2 peser, itu 100% duitnya.
Udah duitnya cuma 2 peser. Si orang kaya itu ngasih segede-gede mungkin cuma 2% kali. Nah ini prinsip saudara. Bagi Tuhan quantity relatif. Karena bagi Tuhan persentase itu bisa totalitas hati. Ini penting. Janda ini totalitas. Wah itu hatinya luar biasa. Oleh sebab itu janda Sarfat ini dipakai Tuhan ya. Apa yang kita bisa belajari dari kasus krisis ini? Yang pertama kita bisa lihat ketika di masa krisis janda ditinggal suami ya dan dia begitu kesulitan. Janda ini tidak malas, tidak baper, tidak nyalahin Tuhan, tidak marah-marah karena memang betul-betul krisis. Banyak orang di tengah-tengah krisis akibatnya apa? Responnya dia kecewa sama Tuhan. Kecewa sama orang. Ya, kemudian iri hati ngelihat orang yang lebih dari dia. Aduh kenapa saya kok gak ditolong Tuhan? Orang lain kok ditolong, kenapa saya enggak? Kok saya lebih menderita dibanding yang lain? Oh udah banding-bandingin saudara. Marah, iri hati, kecewa. Lalu apa? Males lagi. Bukannya bekerja sesuatu tapi udah mager. Nggak ngapa-ngapain. Harap ditolong orang. Harap ditolong ini dan itu. Kecewa kalau nggak ditolong saudara. Ya, ini yang terjadi banyak orang begitu responnya di masa-masa sulit, di masa krisis. Tetapi janda ini dikatakan ketika Elia ketemu si janda di pintu gerbang. Jadi langsung orangnya disediain di pintu gerbang. Lu gak usah nyari keliling alamatnya di mana, nggak ada Google Map-nya ya, letak si janda itu di mana. Langsung di depan pintu gerbang kota orangnya udah ketemuin sama kamu. Janda ini sedang apa? Mengumpulkan kayu kering. Do something. Dia lakukan sesuatu bagian yang bisa dilakukan, dia lakukan. Amin. Ya, coba lihat sebelahnya. Waktu krisis dulu bengang-bengong atau palu gada. Ya kan? Kalau palu gada apa juga ada deh. Gua bantu ini bisa, udahlah. Ya, dulu gua pilot, sekarang jadi driver Gojek juga nggak apa-apa. Misalnya karena apa? Iya, memang kondisinya begini dah ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Apa palu gada lah ya. Namanya juga krisis ya. Bisnis ini nggak jalan, yang bisa jalan apa? Gue jalanin juga deh. Kenapa? Respon hati mau bertanggung jawab. Amin. Ini penting, sederhana banget ini. Tapi banyak orang gengsinya lebih diduluin. Malulah. Gue siapa gue, masa gue lakuin yang begini. Nah ini udah repot saudara urusan gengsi. Tepok sebelahnya, makan tuh gengsi. Ya, gak ada selesainya lah. Betul kan? Gak akan ada solusi lah. Orang sombong akan direndahkan, betul gak? Orang rendah hati akan diangkat, ditinggikan, betul gak? Jadi janda ini jelas gak ada gengsinya. Namanya juga udah janda miskin ya. Dia dilakukan apapun yang ada padanya. Jadi dia gak down, dia tetap do something. Bagian apa yang bisa dibuat, dia buat. Ini penting, respon pertama, tetap bertanggung jawab melakukan bagian kita. Selalu Tuhan tes bagaimana respon kita di masa sulit. Dan janda ini lulus. Oke, kita lihat berikutnya. Dikatakan di ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat 11 dan 12. Ketika janda itu berjalan pergi untuk mengambil air. Karena Elia langsung datang, posisi di perjalanan dari sungai Kerit. Mungkin bawa 2 tumbler atau 2 apa, pokoknya udah habis di airnya. Betul nggak? Lalu Elia kehausan minta air. Ya. Ketika janda itu berjalan pergi untuk mengambil air, Elia berkata kepadanya, bawakan juga sedikit roti bagiku. Kira-kira nih hamba Tuhan kurang ajar gak nih kira-kira? Minta air, belum selesai ngambil air aja belum, langsung pesan lagi, minta roti ya, sekalian sedikit roti. Elia masih tahu diri ya, sedikit roti. Gak usah banyak-banyak lah, sedikit roti, karena lapar banget ya. Tetapi janda itu berkata, nah ini responnya kita baca ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak mempunyai sepotong roti pun di dalam rumahku. Aku hanya mempunyai segenggam tepung dalam wadah dan sedikit minyak dalam botol. Aku sedang mengumpulkan kayu untuk menyiapkan makanan terakhir bagi kami. Sesudah itu aku dan anakku akan mati kelaparan. Janda ini jujur. Janda ini apa adanya. Kalau Pak minta roti, jujur kagak ada roti Pak. Yang ada cuma segenggam tepung dan sedikit minyak buat bikin roti. Roti itu pun jatahnya saya dan anak saya, ini roti terakhir kami. Habis itu kami siap mati kelaparan. Ini penting Bapak Ibu.
Kalau orang udah hancur hidupnya, udah di titik nadir, problemnya berani mengakui enggak? Janda ini enggak ada sombong gengsi sama sekali. Dia enggak pakai topeng, dia mau jujur, kami cuma punya ini Pak. Ada orang kan di konseling tanya, Pak problem utangnya berapa Pak? Sekian. Sama siapa? Ya ada 3 sih Pak, bank ini, si ini keluarga juga Pak, sama ini 3 Pak. Pas berikutnya dengar-dengar ada jembat ngaku, Pak itu orang utang sama saya belum bayar loh. Lah kok gak disebut ya? Jadi kenapa gak ngomong total aja, ngomong berapa banyak sih? Jadi dalam problem mengakui kejujuran ini tas respon lagi. Janda ini dalam kondisi terpuruk, ya dia benar-benar ngaku, yang ada padaku ya segini, udah tinggal segini aja nih Pak. Aku jujur gak siap roti, kami mau bikin roti terakhir. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kerendahan hati kita di dalam masa sulit, karena masa sulit pasti tujuannya merendahkan hati kita. Jadi goalnya apa? Kerendahan hati, gak ada yang lain. Tepok sebelahnya, penderitaan untuk kita rendah hati, katakan sebelahnya. Penderitaan itu tujuannya sederhana, untuk kita rendah hati. Kita gak bisa lagi ngelihat diri kita, udah gak ada apa-apanya soalnya. Habis Pak, sudah habis Pak. Apa sih yang mau dibanggain? Gak ada gunanya Pak. Saya yang sudah 0 aja Pak. 0, bahkan minus Pak. Ini posisi saya. Nah berani mengakuinya ini loh. Ketika konseling datang, Pak saya akui, saya sudah gagal dalam pernikahan saya Pak. Istri saya sudah mau meninggalkan saya. Saya gagal Pak, itu salah saya. Wah itu top itu sudah. Tapi jangan konseling, Pak saya kesel banget sama istri saya. Ini gara-gara salah istri saya makanya kita mau cerai. Udah salah lu apa? Enggak, saya gak salah apa-apa Pak. Istri saya yang salah. Lah ini masih sombong kalau gitu ya. Tepok sebelumnya. Kalau konseling mesti rendah hati. Kalau enggak ya repot. Betul enggak? Kalau kita ketemu dokter, ketemu penyakit kita, terus kita nyalain. Itu sih makanan istri saya nyediain yang salah Pak. Ya lo istri saya nyediain lo yang makan kan. Lo kalau makannya gak sehat ya sakit. Jangan nyalain istri lah. Makannya tetap lu pilih lu makan apa gitu kan kata dokter. Gak bisa bilang dah. Ya gitu ya. Sekali lagi banyak orang udah hancur masih sombong. Repot Tuhan tolong nih. Tuhan repot. Makanya janda ini memenuhi kriteria untuk dipakai Tuhan. Dia rendah hati tulus. Jadi dia apa? Dia belajar apa yang ada padanya. Pak kalau Bapak minta saya masih sisa jujur segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu yang saya terakhir yang saya punya. Nah ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mau mengakui Tuhan masih sisakan apa yang ada pada kita. Wah ini mah buat cadangan saya dah, saya jangan ngaku-ngaku lah. Nanti orang bilang saya kaya, udahlah saya simpen dulu lah. Saya gak punya apa-apa, pada tabungan masih ada kan gitu. Nah ini kan repot. Jangan ini benar-benar jujur total. Ya punya cuma segitu aja. Nah banyak orang di masa-masa penderitaan, kesulitan ini bukannya dia jujur mengaku tapi menghayal, halusinasi. Seandainya gua waktu itu gua begini, gua bisa gak miskin ya. Seandainya. Kalau seandainya mah halusinasi namanya Bapak Ibu. Betul kan? Tepok belanja, bangun Pak jangan mimpi. Bu, bangun jangan mimpi. Kan seandainya, gak kejadian lah. Betul kan? Seandainya coba ya waktu itu ya. Ya Pak udah kejadian Pak. Makanya kita ini harus berangkat dari sekarang ke depan. Bukan ingat masa lalu terus tertuduh atau ngayal atau apa aja deh. Gak ada gunanya. Kita udah salah memang ini udah akui aja dong. Sekarang hari ini Tuhan mau ajar saya apa. Saya siap dituntun Tuhan. Nah ini penting. Janda ini benar-benar totalitas. Dia gak bilang aduh seandainya saya punya suami gak meninggal nih. Saya gak miskin Pak, saya siapin roti. Mau berapa banyak juga cukup buat Pak Nabi. Gak begitu. Saya ini sudah ditinggal suami. Saya udah gak ada apa-apa. Nah ini penting Bapak Ibu. Kejujuran, ketulusan, kerendahan hati. Amin. Siap Bapak Ibu, ini modal si janda ini. Oke, sekarang berikutnya. Di ayat berikutnya, ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah dan siapkanlah makanan terakhir itu. Tetapi terlebih dahulu buatkanlah bagiku sepotong kecil roti, kemudian sisanya
pasti akan cukup bagimu dan bagi anakmu. Karena Tuhan Allah Israel telah mengatakan bahwa tepung dalam wadahmu dan minyak dalam botolmu tidak akan berkurang sampai Tuhan mendatangkan hujan lagi ke atas muka bumi dan benih-benih mulai tumbuh lagi. Jadi kata pertama yang diucapkan, jangan takut. Jangan ini benar-benar udah siap persiapan kematian dia. Ini makanan terakhir, habis itu kita nggak makan lagi, kita mati. Bukan bunuh diri, benar-benar gak bisa makan lagi, ya udah mati aja. Kalau gak ada yang nolong. Tapi Tuhan pakai Elia, jangan takut. Coba tepok sebelahnya, jangan takut bro. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Tuhan ada di kita, Tuhan ada di dalam kita. Jangan takut, jangan khawatir. Mau separah apapun, seancur apapun, ya jangan takut. Amin. Bahkan ketika anggota keluarga kita udah benar-benar sekarat nih di rumah sakit. Ya, wah bisa gak disembuhin? Ya bisa sih, cuma masalahnya mau sembuh di bumi atau sembuh di sorga kan gitu. Kan bisa aja sembuhnya meninggal kan. Kenapa? Daripada di bumi dia mungkin menderita, Tuhan lebih sayang dia langsung disembuhin aja. Dengan ya meninggal di surga, akhirnya sembuh juga kan, gak menderita. Cuma ya kerelaan hati kita melepas orang yang kita kasih. Sekali lagi poinnya bukan di Tuhan. Tuhan selalu kasih solusi dalam kondisi separah apapun, betul gak? Poinnya adalah hati kita yang mau taat sama rencana Tuhan atau maksa kehendak kita. Nah ini aja masalahnya. Kalau kita gak rela, ya kita gak terima. Ketika keluarga kita yang udah parah ini meninggal. Marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak sembuhin? Tuhan udah sembuhin Bu. Dengan cara apa? Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Nah itulah cara Tuhan menyembuhkan. Udah terima rela, itu yang terbaik. Nah itu kan kembali hati kita. Ya, kemudian dikatakan di sini ya apa? Kalau Tuhan berkata jangan takut, Tuhan berkata apa? Tapi tolong buatin aku dulu. Ini luar biasa ini Nabi saudara. Kalau saya kadang-kadang kurang berani ya kalau sampai gini ya. Kurang ajar banget ya. Jadi hamba Tuhan ya. Ya, bukannya lu dulu ya penting anak sisanya gua deh. Enggak. Memang Tuhan mau uji hati si janda ini mau prioritaskan siapa. Elia itu wakil Tuhan, dipakai Tuhan untuk berbicara kepada janda ini. Sebetulnya poinnya bukan si hamba Tuhan, si Elianya. Tapi antara janda ini dengan Tuhannya sendiri. Kamu di masa-masa krisis ini tetap utamakan siapa? Belain perutmu atau tetap hatimu tetap nomor satukan Tuhanmu. Ya. Lalu dikatakan apa? Kalau kamu nanti buatin aku roti, sisanya pasti akan cukup. Tepok sebelahnya, pasti akan cukup. Pasti akan cukup. Wow, kata-kata profetik banget. Pasti akan cukup. Luar biasa loh saudara. Sisanya, pada janda itu mikir ya. Aku dimakan dikit sama anakku dikit. Ini Elia kan laki ya, makanya agak banyak kali ya. Jadi jatah kita berdua buat satu orang nih si Elia kan. Kalau gue bikinin buat Elia, ya habis lah buat gue gak ada gitu. Gak ada sisa lah. Aku udah ngerti, aku suruh buatin Nabi, memang gak akan ada sisa buat kami. Oke lah, tapi Elia bilang jangan takut janda. Buatin aku dulu sisanya, berarti ada sisa masih. Itu pasti akan cukup buat kamu dan anakmu. Gak dibilang pasti akan kelebihan. Ini kata penting nih. Kita itu pengennya kelebihan terus ya. Atau cukup? Coba tanya sebelahnya. Punya rasa cukup atau pengennya lebih-lebih terus? Coba tanya sebelahnya. Kita punya otak nih, ada lebih lah Pak, ada stok lah Pak. Rasa cukup ini ngeri Pak, ngeri-ngeri sedap kalau rasa cukup Pak. Apa-apa cukup, apa-apa cukup. Yang memang Tuhan selalu mencukupkan. Ini penting konsepnya ya. Oleh sebab itu apa yang diajar Tuhan di janda ini adalah, janda ini Tuhan berjanji bahwa dia memelihara orang yang memiliki rasa cukup. Ini syarat untuk kita financial freedom. Keuangan merdeka itu diawali dari hati rasa cukup. Rasa cukup itu memang relatif. Tetapi kembali bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang memang kita butuhkan sebagai pokok. Tuhan jamin makananmu tercukupkan. Tapi kalau tas-tasmu ya nggak dijamin sih.
Ya dong, gak dijamin. Ya dong, tapi kalau makanan mah aku cukupkan. Gitu, makanan ya, bukan makanan mewah, tapi makanan pokoknya aku cukupkan. Nah rasa cukup itu ya yang dasar, itu mah gak bakal engkau ditinggal. Gak bakal engkau sampai mati kelaparan. Aku Tuhan yang memelihara engkau. Jadi modalnya nomor satu rasa cukup. Kalau enggak diberkati pun merasa kurang. Betul enggak? Diberkati pun komplain. Kok cuma segini diberkatinya? Aduh susah ya. Gak bisa bersyukur kan. Padahal Tuhan udah pelihara begitu rupa. Gak bisa lihat itu. Karena gak ada rasa cukup. Dan kemudian dikatakan kalau kamu duluin ini nabi. Maka bagimu tuh cukup terus. Bahkan dikatakan apa ya, tepungmu dan minyakmu tidak akan berkurang. Wow, tepok sebelahnya lagi, tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Nah rumus matematik logika kita kagak masuk nih. Karena bagi kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 10 juta, lalu Bapak Ibu ngasih 2 juta, yang dipikirin apa? Sisanya 8 juta. Betul ya? Yang dipikirin sisanya tinggal 8 juta. Padahal Tuhan berkata kalau kamu ngasih ke si nabi ini, tepung dan minyakmu tidak akan berkurang. Berarti rumus 10 juta ngasih 2 juta sisa 8 juta nggak berlaku. Tuhan nggak pernah mikir matematik seperti itu. Kamu punya 10 juta disuruh ngasih 2 juta, tinggal 8 juta. Enggak lagi. Ternyata ketika kamu ngasih 2 juta, Tuhan berkati engkau, dikasih proyek, dipelihara Tuhan, bahkan ternyata sisanya tinggal 15 juta. Kenapa? Dapat proyek, dapat kerjaan, dapat ya berkat, betul kan? Bukan 8 juta sisanya, kok nambah ya? Karena Tuhan bukain jalan, betul ya? Tapi bisa aja kalau hati kita nggak percaya, takut sama 8 jutanya. Malah tiba-tiba ada musibah, ada sakit apa, tekorlah ke rumah sakit, tekorlah ke bengkel, sisanya 1 juta. Bukan 8 juta, 1 juta malah. Karena kita berpikirnya pakai cara manusia, betul ya Bapak Ibu? Nah kalau kayak cara Tuhan, jangan ngitung harta kayak gitu. Itu Tuhan gak pernah punya rumus begitu Bapak Ibu. Tuhanlah sumber. Bukan gajimu sebagai sumber. Nih, bukan keuntunganmu sebagai sumber. Tapi Tuhanlah sumber. Nah ini si perempuan kan gak bisa gitu. Lah cuma segenggam tepung segitu aja sih. Yang dia lihat sama sedikit minyak. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu ya. Ya kita bisa lihat di 2 Korintus 8 yang kedua. Ini suatu kasus jemaat Makedonia. Jemaat ini terkenal di perjanjian baru. Jemaat yang memang dari kaum marginal. Jemaatnya bukan dari orang-orang yang berada. Jemaatnya sederhana banget. Tetapi dikatakan di sini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Wow. Ini rumus sekali, rumus logikanya kagak masuk. Ya, bagi kita tadi yang ngelihat janda 2 peser sama orang kaya, hitungan kita kan quantity. Bagi Tuhan hitungan totalitas hati. Nah kemudian jemaat Makedonia secara ekonomi, hitung-hitungan, mestinya jemaat ini ditolong, dibantu. Karena apa? Berkekurangan, jemaat miskin. Nah, ini penting. Tetapi di Alkitab dibuktikan sukacita mereka meluap. Walaupun mereka sangat miskin. Wow, mereka gak mengasihani diri dalam kondisinya yang kurang. Tapi mereka kaya akan kemurahan. Wow. Jadi yang memberi besar itu waktu itu bukan maaf jemaat yang besar-besar. Salah satu yang kagum si Paulus itu adalah jemaat Makedonia ini. Kaya akan kemurahan. Jadi sekali lagi logika kita ini gak masuk lah sama Tuhan, hitungan Tuhan. Bapak Ibu ini kita harus lompatan iman Bapak Ibu. Kalau enggak kita akan takut dan khawatir terus. Ketika kita memberi bahkan kita nolong orang. Kalau memang Tuhan tuntun semua ada berkatnya Tuhan. Bukan karena ada orang memberi karena apa ya, maaf ya. Ada orang memang baik hati memberi
Bukan karena memuliakan Tuhan, karena untuk diterima orang. Saya punya teman dulu backgroundnya miskin, dihina, dibully orang. Terus dia punya nazar, Pak suatu hari kalau saya nanti kaya Pak, saya mau tolongin orang miskin Pak. Saya nggak rela orang miskin itu dihina-hina Pak. Pak, Bapak nolong nggak boleh dengan dendam Pak. Bapak punya dendam, karena Bapak dihina dulu miskin. Bahaya Pak, bahaya. Bapak nolong itu keberhargaan Bapak. Nembus luka Bapak. Bapak harus sembuh saya bilang. Kalau Bapak nolong orang karena gak rela penghinaan-penghinaan itu. Melihat orang miskin seperti Bapak masa kecil, masa lalu. Itu Bapak memberi tidak tulus Pak. Dan Bapak memberi belum tentu disuruh Tuhan. Karena dia nolong buat kepuasan hati. Dan dia bisa berbuat sesuatu, lihat orang-orang yang susah kayak dia dulu. Belum tentu Tuhan suruh loh. Dan dia memberi berlebihan. Sampai istrinya protes. Saya sih bukannya pelit ya Pak Budi. Saya juga suka memberi. Tapi suami saya ini memberinya kagak pakai otak. Dia kelewatan. Untuk harga diri dia Pak Budi. Ini istrinya sampai belak-belakan. Ya enggak bener Pak. Saya ini cinta Tuhan Pak, tapi suami saya ini maaf loh Pak. Ya itu benar, saya temukan karena saya korek juga akhirnya menemukan memang luka dia di masa kecil. Karena miskin dan dihina orang. Jadi dia memberi seperti juru selamat ya, pahlawan untuk nolong orang-orang yang kurang ini. Hati-hati Pak, sumbernya mesti Tuhan loh Pak. Bukan keuangan Bapak loh. Hati-hati, ini beda-beda tipis ya. Bapak Ibu ngerti ya, motivasi dan tujuannya memberinya harus benar. Ya, jadi ketika si janda sahabat ini benar-benar mau memprioritaskan Tuhan, dia tidak masalah dengan apa yang ada padanya. Kalau ini semua milik Tuhan, Tuhan suruh apa, ya aku lakuin. Ternyata Tuhan jamin memang dia akan berkecukupan. Di dalam sisanya itu tidak akan habis, tidak akan berkurang. Kemudian kita bisa lihat ayat berikutnya. Di ayat ke-15 dan 16. Kita baca bersama yuk, 2, 3. Janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Maka ia serta anaknya dan Elia dapat terus menikmati makanan selama masa kelaparan itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Jadi ketika janda itu dengan langkah iman melakukan apa yang dikatakan Elia, ia dan anaknya dan tamu yang tanda kutip bikin susah apa enggak ya? Ngerti gak Bapak Ibu? Gua sama anak aja udah habis nih, kagak ada apa-apa tinggal mati nih. Ditambah ada tamu lagi di rumah. Kalau kita ya lagi kekurangan tuh ada tamu nginep lagi. Nyusahin banget di tamu. Buat kita makan aja kagak cukup. Ada tamu lagi kurang tahu diri nginep di rumah. Tapi janda itu gak mikir begitu Bapak Ibu. Dia begitu bermurah hati, kasih rumahnya yang jelek ini. Kalau Pak Nabi boleh tinggal di rumah saya gak layak ini ya silakan aja ya Pak. Kagak ada ranjang sih Pak, tinggal tidur di tanah aja sih. Ya udah. Tapi si Nabi rela ya. Dia bilang ia dan anaknya dan Elia dapat terus menikmati makanan selama masa kelaparan. Menikmati. Bapak Ibu makan sedikit tapi menikmati. Itu penting. Tepok sebelahnya, kamu bisa menikmati gak sih? Kadang makan aja ngomel-ngomel. Kenapa? Cuma sayur melulu. Ya kan gitu. Udah makan masih ngomel-ngomel, gak ada rasa syukur ya. Tapi apa yang ada padanya ya roti. Mungkin ya ini bukan lagi, ingat si Elia bisa ingat waktu di Kerit ya. Di Kerit ada roti sama daging, ini roti doang sih. Kagak ada dagingnya sih. Ya roti kosong. Tapi gak apa-apa, aku menikmati. Ini penting ya. Dalam hal ini beda nih situasi yang ada daging. Ya. Kemudian ayat berikutnya kita baca bareng. Tepung dalam wadah itu dan minyak dalam botol itu tidak pernah berkurang berapapun banyaknya yang mereka ambil untuk keperluan mereka sesuai dengan janji Allah yang dinyatakan melalui Elia. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Tidak akan berkurang. Wow, wow. Luar biasa, luar biasa. Saya ada memuridkan seorang hamba Tuhan, anak rohani kami yang sekarang memakai rukan JGC kita di sore hari. Karena kita nggak ada ibadah sore. Jadi dia bilang boleh nggak Kak kita pinjam buat gereja kami yang memang dari kaum marginal di sore hari. Silakan sih bilang pakai. Dia pakai.
Satu hari dia bersaksi, Kak Budi, saya benar-benar satu masa saya benar-benar dalam kekurangan, kesulitan betul Pak. Sementara saya harus bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar air, semualah kebutuhan hidup. Ya harus bayar-bayar. Saya tahu sih saldo di account saya kagak ada sih. Tapi karena saya harus bayar, saya harus taat Pak Budi. Saya harus bayar, saya ke ATM, bawa kartu ATM. Saya masukin tuh kartu ATM, masukin PIN-nya. Saya nggak berani lihat saldo. Saya transfer aja dulu dengan iman. Saya masukin account, saya bayar anak punya sekolah, uang sekolah. Ceker, keluar, kebayar puji Tuhan. Saya langsung bayar PLN Pak, listrik Pak, kebayar Pak. PAM kebayar Pak, semua urusan bulanan kebayar. Saya bingung saldonya berapa ya. Saya udah gak lihat saldo lagi Pak, ngeri Pak ngeliat saldonya Pak. Tapi saya dengan iman saya bayar, saya tanggung jawab Pak. Kebayar Pak. Akhirnya saya tergoda ngelihat saldonya. Pas lihat saldonya, 0 Pak saldonya. 0 lagi Pak. Tau gitu gak lihat saldo ya. Saya gak bisa lupa Pak itu. Tuhan pelihara hidup saya Pak. Nah hari ini dia dipakai Tuhan dahsyat. Menangin banyak orang. Salah satu menangin satu bos truk. Itu yang truk-truk kontainer. Saya ketemu kemarin saya ngisi di sore hari pelayanan di tempat dia. Satu bos truk kontainer. Pak, Bapak datang sama siapa Pak? Puji Tuhan Pak Budi, ini sopir-sopir saya Pak. Di bawah tuh sopir-sopirnya bertobat di gereja. Puji Tuhan Pak, terima kasih Pak. Wow, saya diberkati Pak. Wow, luar biasa Pak. Ya menangin apa aja. Terus ada Komsel debt collector Bapak Ibu. Wih, orang-orang timur semua tuh. Garang-garang semua. Ini Komsel debt collector Pak Budi. Puji Tuhan ya, debt collector yang sopan Pak. Udah lahir baru soalnya debt collectornya. Bukan yang rampas motor, bukan. Yang sopan-sopan Pak. Memang kerjanya debt collector ya. Nah, puji Tuhan. Aduh saya diberkati, makasih. Ya, jadi orang-orang cinta Tuhan, orang sederhana tapi cinta Tuhan gitu ya. Nah ini contoh Bapak Ibu. Karena ya memang iman kita penting Bapak Ibu. Ya, jadi si janda Sarfat ini ngalami apa Bapak Ibu? Ternyata berkat Tuhan akan mengalir ketika si janda ini taat sama Elia sebagai otoritas rohani dia. Karena dalam posisi ini gak ada guidance. Bingung kan si janda, ketemu satu pemimpin si Nabi Elia ini menuntun dia memasuki pengalaman iman. Yang tidak pernah ada dalam otak dan track record dia, portofolio dia gak ada. Gua gak pernah lewati kayak begini nih sebelumnya nih. Gak ada pengalaman iman. Gimana dituntun Tuhan di saat-saat sulit begini. Tapi si Elia ini dipakai sebagai otoritas rohani. Memberikan iman, menuntun sampai dia mentaati dan akhirnya mengalami mujizat itu. Nah penting Bapak Ibu. Otoritas rohani ini penting ya. Akhirnya apa? Dia benar-benar dipakai Tuhan. Apapun yang di dalam diri dia tuh tidak berkekurangan. Amin. Amin. Beritahu sebelahnya, kalau udah masa sulit, belajar dengar-dengaran Tuhan. Katakan sebelahnya. Belajar dengar-dengaran Tuhan. Dan belajar dapat nasihat dari otoritas. Iya, kadang-kala kita juga belum nyampe pengalaman iman kita dengan situasi kita. Tapi Tuhan mau berikan otoritas menuntun kita Bapak Ibu. Mereka orang-orang yang gak independen, mereka orang-orang yang gak egois, mereka orang-orang yang gak memberontak, mereka mau ya saya disuruh apa ya saya taat, kalau Bapak dipakai Tuhan ya saya disuruh gini saya taat Pak. Kembali ke jemaat Makedonia, di dalam 2 Korintus 8 ayat 3 dan 4, mari kita baca lagi bersama tentang situasi ini, dikatakan apa? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow, jadi mereka ini memberi bukan cuma siapa yang ada padanya, melampaui ya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi jemaat ini luar biasa Bapak Ibu. Bukan cuma ngasih melampaui, artinya kalau dia dapat iman ya dia lakukan apa yang gak usah pusing dia. Dia melampaui ya. Lalu dia apa dikatakan? Dia mendesak, Pak kami juga boleh gak ikut memberi juga.
Lah memberi aja sampai ngotot Bapak Ibu. Kalau orang memberi, Pak ikut bisa memberi? Belum dulu Pak Budi, belum bisa Pak Budi, masih tunggu ya. Ini gak gitu. Jangan sampai kayak gak diajak ya, saya ikut memberi juga ya Pak. Ngotot kayak gitu. Tepok sebelahnya, mau gak kita jadi orang kayak begitu tuh? Ya, kalau gak diajak kita malah marah. Lu kenapa gak ngajakin gua nolongin orang? Begitu lah. Inilah jemaat luar biasa murah hati ya. Dan apa yang terjadi memang jemaat ini gak apa-apa kekurangan. Jemaat ini dipakai dahsyat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kita kalau masih ukurannya berapa banyak yang kita punya sebagai rasa aman kita tidak mengerti sumber hidup kita itu Tuhan. Bukan keuntungan ataupun gaji kita, tetapi sumbernya Tuhan yang tak terbatas. Masalah kita dipercaya berapa, miskin kaya itu relatif. Jadi sekali lagi, nggak ada rumusan karena teologi prosperity kemakmuran berkata, kaya diberkati, miskin terkutuk. Itu ngaco luar biasa. Nggak benar lagi saudara. Nggak benar ajaran begitu Bapak Ibu. Siapa yang bilang miskin terkutuk? Miskin banyak dalam hal Tuhan memang izinkan kita belajar ngandalin Tuhan. Nggak ada urusan sama terkutuk. Kita kalau miskin benar juga jangan tertuduh Bapak Ibu. Kalau masih dalam posisi memang sederhana apa adanya, jangan merasa, waduh gue nggak kurang apa ya gue ya, nggak taat sama Tuhan apa ya. Karena juga nggak ketemu memang nggak taat, ya memang taat ya bukannya kita kurang apa. Tapi memang Tuhan percayakan segini dulu ya nggak apa-apa, belajar. Tapi juga sekali lagi jangan berkata yang kaya itu taat dan diberkati. Belum tentu orang kaya diberkati dalam arti dari Tuhan, betul nggak? Dia diberkati lewat apa? Ya penyembahan berhalanya. Lewat apa? Korupsinya. Dan segala macam yang gak benar dunia ini bisa. Ya bisa kaya lah. Gak ada ukuran bagi Tuhan. Bukan itu kekayaan yang menurut Tuhan. Tuhan mau sumbernya tetap Tuhan. Sekali lagi jangan pernah memandang yang kaya sebagai orang yang lebih dengan Tuhan. Sementara yang miskin sebagai orang ada kekurangannya dengan Tuhan. Jangan pernah menghakimi orang begitu Bapak Ibu. Itu gak sama sekali ukuran Tuhan melihat orang Bapak Ibu. Sekali lagi kaya miskin itu pandangan manusia. Tuhan gak pernah pusing yang begituan. Tuhan ukur dari apa? Kemurahan hatimu karena engkau punya sumber tak terbatas. Itu ukurannya. Amin. Ya, jadi bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita salurkan karena sumber kita tak terbatas. Itu ukurannya. Makanya di Israel ada dua danau, danau Galilea yang penuh ikan. Subur itu ikannya banyak karena apa? Ngalir terus dari Galilea keluar. Tapi ada laut mati. Cuma terima dari Galilea. Tapi kagak mau keluar. Akhirnya garamnya begitu luar biasa. Sampai gak ada lagi makhluk hidup bisa hidup di situ. Laut mati. Kenapa? Gak mau beri. Gak murah hati. Terima. Laut mati sudah. Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini saya mau kita lihat satu pengalaman iman. Satu kisah di tahun 1884. 140 tahun yang lampau. Di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Di saat-saat ada kegerakan rohani terjadi di Amerika Serikat, salah satunya di Philadelphia. Sebuah gereja kecil dengan gembalanya Pastor Russell Conwell. Dilawat Tuhan begitu luar biasa, banyak jiwa datang sampai kagak muat itu gereja Bapak Ibu. Bayangin, dulu mungkin beda sama sekarang. Tapi waktu zamannya Russell Conwell mimpin itu gereja, itu buat datang ibadah mesti ngebuk dulu seat saudara. Karena belum tentu dapat seat buat kebaktian. Saking udah gak muat. Jadi mesti booking. Yang booking duluan dapat seat boleh masuk. Mau gak mau karena kagak muat. Mau di berapa kali juga gak muat. Saking revivalnya itu gereja masih kecil sih, gereja kecil ya. Russell juga pusing nih, aduh gereja kita masih bisanya ya karena kondisi ekonomi juga ya. Segitu tapi ya jemaat dilawat ya. Satu hari di hari Minggu dia iseng lihat berapa sih yang ngantri keluar di luar. Kalau musim dingin kan gawat ya saudara. Kedinginan di luar ngantri bisa masuk gak sih, bisa masuk gak, nyelip-nyelip dah gua di mana gitu ya. Dia lihat keluar, ketemu seorang gadis kecil dari kaum marginal, dari kelompok daerah yang kumuh ya. Seorang gadis 6 tahun bernama Hattie Mae White. Menangis di depan gereja. Lalu Russell bertanya sama Hattie, Hattie kecil, apa yang pastor bisa bantu buat Hattie kecil? Hattie nangis, Pastor, saya mau kebaktian di sekolah minggu, Pastor. Cuma gak ada kursi lagi buat Hattie. Nangis aja dia mau ibadah. Waduh ternyuh juga hati si pastor nih. Gadis kecil miskin ini begitu rindu ibadah gak bisa. Dipeluk sama si pastor. Pastor cariin kursi buat Hattie. Hattie bisa masuk ya. Pastor cariin ya.
dia digendong untuk masuk. Lalu Hetty bilang gini, Pastor sebetulnya bukan saya aja, teman-teman saya juga gak masuk Pastor. Pastor sedih, aduh kalau teman-teman kamu udah gak muat lah, buat kamu aja dulu satu aja ya. Nyelip kemana kayak gitu Pastor bantu ya. Tapi teman-teman kamu Pastor gak bisa bantu lah sekarang. Tapi Hetty boleh gak Pastor minta, Hetty doa. Supaya gereja kita bisa diperbesar. Supaya teman-teman Hetty juga bisa ibadah. Hetty doa ya, doain pastor, doain gereja ya. Hetty nangis, iya pastor pasti. Dia diselipin di satu pojok di sekolah minggu supaya bisa ibadah. Pulang dari situ, malam dia gak bisa tidur. Dia nangis, dia ingat teman-temannya gak ibadah, cuma dia yang bisa ibadah sendirian. Dia doa, Tuhan berkati gerejaku supaya kita bisa bangun lebih besar Tuhan. Supaya teman-teman bisa ibadah. Dia doa tiap malam, dia doa terus. Satu hari di zaman itu ada masa pandemi difteri. Kalau kita pernah tahu ya, masa difteri itu ya kayak kita COVID ya. Banyak orang meninggal karena wabah itu. Termasuk Hetty 6 tahun ini meninggal dunia. Waduh, mamanya sedih. Kasih tahu pastor, Hetty yang pastor pernah gendong itu sudah meninggal pastor. Aduh, pastornya hancur hati. Dia langsung, ayo kita kuburkan Hetty. Ketika di penguburan mamanya datang ke pastor bawa apa? Bawa dompet lusuh Hetty punya. Pastor ada titipan dari Hetty buat pastor. Dompet Hetty. Kenapa ada tulisan di situ? Dibaca tulisannya, ini uang Hetty yang dipersembahkan buat gereja supaya gereja bisa diperbesar buat teman-teman Hetty bisa ibadah. Waduh, Bapak Ibu tahu dibuka 57 sen. Bapak Ibu berapa? 57 sen. 8.900 rupiah. Hetty nabung, entah dari mana dia bisa dapat duit. Ditabung berapa bulan itu dan terkumpul 8.900 rupiah. Pastornya nangis, 57 sen. Tapi itu iman Hetty. Gereja harus diperbesar pastor buat teman-teman Hetty bisa ibadah. Lalu pastor bilang sama jemaat, ini 57 sen, saya jadiin 1 sen. Bapak Ibu yang mau ngambil 1 sennya Hetty, silahkan nanti Bapak Ibu mau berkati buat pembangunan berapa. Silahkan. Mau ngomong 57 orang gak bisa lebih, 57 orang ngambil langsung. Pak saya kasih sekian ratus dolar, sekian ribu dolar, sekian nasi diganti. Terus 1 sennya dibalikin lagi pastor, jangan sampai di saya aja nih uang Hetty, imannya Hetty. Saya balikin lah, biar ada orang lain bisa dapat juga kemurahan Tuhan lewat iman Hetty. Saya udah dapat, saya balikin lagi 1 sen ini buat orang lain biar nyambung terus pastor. Dibalikin tuh semua 57 sennya balik, ada orang lain lagi yang 57 orang berikutnya. Begitu ya kegerakannya. Itu heboh di kota Philadelphia. Masuk koran berita itu. Bagaimanapun ya duit yang namanya jemaat ya tetap ya belum cukup ya buat bangun itu gereja lebih besar. Ternyata ada satu developer besar di kota itu baca di koran. Lalu ketemu sama Pastor Russell. Pastor mau bangun lebih besar. Kan tanahnya kagak cukup pastor. Tanah gereja kan cuma segini pastor. Pastor masih pindah ke tempat yang lebih besar pastor. Aduh Pak, dia ke developer ini. Ya saya juga tahu diri Pak. Gak mungkin lah gereja kami bisa beli tanah Bapak sebesar itu. Tahu gak developer itu bilang, Pastor, saya mau jual ke pastor tanah ini. Berapa Pak? Nanti kami sama pengurus panitia boleh hitung Pak. Kami mau jual tanah yang buat gereja ini 57 sen Pak. Waduh, hancur hati Pak. Bapak Ibu tahu sejarah tidak bisa bohong. Akhirnya Baptist Temple Church itu berdiri sampai hari ini. 3.300 jemaat bisa ibadah di situ Bapak Ibu. Bukan cuma gereja, akhirnya dia bikin sekolah, sampai universitas, bahkan sampai bikin hospital. Kalau Bapak Ibu ke Philadelphia cari aja tuh gereja. Bukti iman Hetty May White. Gereja 57 sen. Enggak ada yang mustahil Bapak Ibu. Jangan remehkan anak kecil. Ajar ke anak-anak kita nabur dengan iman. Kalau anak-anak kita dari kecil bahkan mama kasih uang jajan,
boleh gak saya kasih sumbang buat gereja mama? Wow, anak kita punya pengalaman iman dengan Tuhan. Aku gak jajan mama, tapi aku mau kasih uang jajan ini buat pekerjaan Tuhan. Wow, anak kita bisa merasakan dia gak cinta uang, apa yang dia mau, pengen. Tapi dia belajar murah hati. Amin. Jangan remehkan siapapun saudara. Seorang gadis di kaum marginal bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Menggugah hati begitu banyak orang untuk dipakai Tuhan. Bermurah hati. Demi apa? Demi pekerjaan Tuhan untuk jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Thank you God. Sungguh kemurahan-Mu Tuhan luar biasa. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hetty cuma diberi kesempatan berapa bulan untuk menabur dari apa yang dia punya. Dan Tuhan panggil dia. Tapi berapa lama dia boleh mengalami hati dengan Tuhan. Dipakai oleh Engkau Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Begitu pula Jada Sarfat. Dari segegam tepung dan sedikit minyak. Makasih Tuhan. Thank you God. Mari kita sembah dia saudara. Pandang dia. Sumber kehidupanmu. Pemilik hidupmu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Mari dari hatimu yang paling dalam, akui Dia oleh karena kemurahan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Hari ini Tuhan mengajarkan kita, Engkau selalu punya sumber yang tidak pernah berkesudahan. Yang senantiasa mencukupkan kehidupanmu. Bahkan mengalirkan kemurahan hati kepada banyak orang. Amin. Tuhan sumber yang tidak pernah berhabis-habisnya. Selalu mengalir. Memelihara setiap anak-anaknya. Berapa banyak kita yang hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mari hari ini kita bertobat. Kalau kita melihat dengan apa yang kita punya, kita membuat kita jadi takut dan khawatir. Padahal Tuhan tidak pernah punya konsep seperti itu. Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu.
Hidupmu milik aku, Tuhan Allahmu, pencipta langit dan bumi. Masakan aku tidak memelihara engkau, anakku yang kukasihi. Bahkan aku pakai engkau mengalirkan kemurahan hati kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat Tuhan di dalam engkau. Sehingga dunia bisa melihat Tuhan itu hidup di dalam kita. Itulah tujuan Tuhan memakai kita. Bukan demi rasa aman kita. Bukan demi bertambahnya kepemilikan kita sebagai jaminan aman kita. Tapi kita benar-benar melihat Tuhan itu ajaib. Tuhan sungguh ajaib. Mari hari ini saudara, kita mau patahkan semua ketakutan yang bukan berasal dari Tuhan ini. Kami patahkan segala kekhawatiran ini dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan tipu daya iblis ini dalam nama Yesus Kristus. Yang menguasai pikiran hati kami mau hancurkan. Kami mau tolak tengking dalam nama Yesus itu. Kami mau buang itu dalam nama Yesus. Kami sudah tertipu, kami tidak mau lagi Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Ajar kami memandang Tuhan sepenuhnya. Mari suami istri boleh bergandengan tangan. Kita berdoa sepakat. Tuhan ajar keluarga kami sepakat mengandalkan Tuhan. Sepakat berfokus kepada sumbernya Tuhan. Yes Lord, kami tidak mau saling menyalahkan. Kami tidak mau saling menghakimi akan apapun kekurangan ataupun kesalahan di masa lalu kami. Kami bertobat Tuhan. Di masa-masa sesulit apapun, kami mau sepakat bangkit mengandalkan Tuhan lagi. Bersepakat lagi Tuhan, benar-benar memandang Tuhan saja. Tuntun kami Bapa. Hamba dan semua penatua, pemimpin dan sebagai otoritas rohani memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Karena Tuhanlah sumber yang mencukupkan engkau. Engkau akan melewati mujizat-mujizat dalam segala masa-masa sulit ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Janda itu tidak mati. Bahkan bisa memberi makan kepada Elia. Dan dipelihara Tuhan. Yes Lord. Thank you God. Thank you Jesus. Makasih Bapa. Kami memberkati Tuhan. Orang bilang ini masa krisis ekonomi. Tapi kami anak Tuhan melewati pertolongan mujizat dari Tuhan. Penuh kasih karunia dengan Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Engkau membuat perbedaan orang benar dengan orang dunia Bapa. Izinkan kami melewati ini Bapa. Izinkan kami menjadi saksi Tuhan. Orang benar memang berbeda dengan orang dunia. Seorang Hetty May White melangkah dengan iman. Apa yang kepada dia 100% hidupnya itu 57 sen. Dia berikan buat gereja. Dari 57 sen, iman sebiji sesawi. Berlipat-lipat ribuan dolar. Sampai pekerjaan Tuhan terpenuhi semuanya. Dan jiwa-jiwa begitu banyak. Baik itu gereja, baik itu sekolah. Semua pemimpin sekolah berkata, kami tidak mau sampai ada anak gak sekolah. Semua anak harus sekolah. Semua anak harus masuk sekolah minggu. Jangan sampai gak ada yang bisa ditampung di sekolah minggu. Karena apa? Hetty May White punya pesan itu. Hospitalnya punya spesialis anak berkata, jangan sampai anak sakit gak ketolong di rumah sakit ini. Karena Hetty May White punya pesan seperti itu. Wow. Bapak Ibu, Tuhan mau percayakan perkara besar buat gereja kita. Izinkan kita semua mengalami iman ini. Makasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang setia. Jemaat yang mengasihi rumah Tuhan. Mengasihi gereja Tuhan, mengasihi Engkau sendiri Tuhan. Bahwa kami menikmati pengalaman ini dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin.